speechless. Aduh, aku mau. Ya, bye. I love you sayang. Bye sayang. Ya. Nih, jangan lagi bikin Indonesia rame ya gara-gara ulah kau ya. Jangan semua perbuatan yang harusnya kau yang bertanggung jawab dikit, tapi semua orang yang disalahin. Sampai kapan negara ngurusin loli ya? Sampai kapan kamu tidak sadar di dalam pikiran kamu bahwa sebaik-baiknya anak ya itu orang tua yang melahirkan, yang ngurus. Indonesia ya, Indonesia, warga negara Indonesia tidak bisa disalahkan orang lain. Yang salah ibunya. Yang salah adalah ibunya, bukan tanggung jawab orang lain ngurus anak dia. Nah, mulai sekarang fokus yuk ngurusin diri sendiri, ngurusin anak sendiri, ngurusin keluarga sendiri. Yuk fokus yuk, bisa yuk Nik yuk. Ya. Aku selipin ya tentang katanya dia mereview rumah Naira. Rumah Naira yang kau sorot-sorot bocor itu, ya. Kau sudah renovasi. Yang bertanggung jawab itu yang renovasi rumah kau, ya. Bukan aku. Itu rumah juga udah diisi bertahun-tahun, udah dipasang AC, ya. Gimana kau bisa nyalahkan developer? Semua orang yang beli rumah Naira Resident happy, ya. Kalaupun ada bocor dan lain-lain, itu aku tanggung jawab selama masih dalam garansi, ya. Nih sampai kesel nih, bukan kesel gara-gara rumah ya, kesel gara-gara pagi-pagi ada berita urusan ibu dan anak, ya. Mau kesana kesini, Naira Resident happy yang. Jadi pokoknya kalau si biadab itu mau ngejelek-jelekin usaha saya, nggak kena ya, biadab nggak kena. Karena Naira Resident itu rumah yang di bawah harga 1M tapi masih pakai bata merah dan terbaik di sekeliling Naira Resident itu terbaik ya. Kalau rumah kau mungkin kau kualat ngusir Krishna, orang mau berangkat umroh apa masih di umroh gitu, barang-barangnya disuruh dikeluarin. Kualat lagi nih hari ini rame, nauzubillah ya. Coba ya netizen ya, dia itu harusnya berpikir, bisa tuh ya. Krishna diusir dari rumah Naira yang kata dia bocor, kualitasnya nggak bagus, padahal dia udah renovasi ya. Kalau rumah yang lain-lain nggak ada yang komplain, cuman dia doang, si biadab doang yang komplain ya. Coba kalau dia berpikir, ngapain anaknya diurus negara, ngapain coba, dia rumah juga ada ya nggak. Jangan salahin juga safe house, karena memang negara itu nggak hanya ngurusin satu doang, nggak hanya ngurusin loli ya. Banyak yang harus dipikirin sama negara. Yang harus disalahkan itu dia sebagai ibunya. Aku nih sebagai seorang ibu ya, pagi-pagi ngelihat begitu sakit hati aku loh. Kok bisa dia joget-joget di mana-mana, joget-joget. Tadi malam aja katanya masih joget-joget, bikin surprise hidup orang lain, tapi anaknya nangis, anaknya menderita. Udahlah ya, aku tuh bener-bener ya sama ini, karena tugas kita semua masyarakat Indonesia untuk tidak memiliki public figure atau influencer yang buruk ya. Saran aku, dia kan kasusnya banyak Pak Polisi, nih kita kan kasusnya banyak, coba deh ditegak luruskan ya. Mungkin dengan dia merenung sendiri, nggak bikin onar sana sini, dia bisa merenung tuh ya, bahwa hidup dia itu memang banyak masalah, suruh dia berubah ya. Kalau selalu dia begini nih ya, kasihan loh sama, udah bingung ngomongnya mau apa, mau kasihan sama seluruh umat yang bisa ngelihat dia tuh di dunia maya atau dimanapun. Allah ya Allah, masya Allah, gila deh ini bingung. Aku mohon banget ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, aku mohon banget kepada kalian semua, masyarakat Indonesia, please jangan bully loli. Please stop nyalahin dia ya. Kasihan itu anaknya, aku sampai pengen nangis ya. Kasihan itu anak kalian, jangan bully dia ya. Ibunya yang salah. Dia bisa sampai seperti sekarang ngelawan sama ibunya karena dia udah nggak tahan.
Dia sudah tidak tahan atas perlakuan ibunya. Saya tahu bagaimana dia diperlakukan. Please kalian stop Loli ya. Doakan saja ini pemerintah mencari solusi terbaik buat Laura. Ya. Tolong kalian jaga mental health-nya dia. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, janganlah kalian bully Loli itu ya. Kasihan netizen. Dukung dia, doakan dia, semoga dia bisa melalui masalah ini dengan baik ya. Terima kasih. Dan lagi, kalian juga tidak bisa menyalahkan safe house karena itu milik negara. Nggak bisa negara hanya memikirkan satu orang hidup Loli doang. Banyak yang harus ditolong sama negara. Jadi kalau di situ dia ada berbagai orang yang harus diselamatkan oleh negara, ya bagaimana? Balik lagi, sebaik-baiknya anak itu di tangan ibunya. Mau sampai kapan dia diselamatkan negara, netizen? Ya, tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini selain ibunya, ya. Dan netizen, saya mau kerja dulu ya. Aku nggak paham si biadab itu mau ngomong apa lagi. Kasih tahu netizen ya, nggak usah jawab. Harusnya di kuping dia tuh teriakin gitu ya. Udah netizen ya, pokoknya aku tidak berhenti untuk menyikat si wanita biadab itu kalau masih ngoceh yang gak jelas tentang aku dan keluarga aku. Gitu ya, aku kerja dulu, pengusaha halu mau kerja dulu. Ya, ayo mari. Ya. Turun dari pesawat, banyak yang kirim DM media kalau diancam-ancam. Niki, ini bukan urusan antara kau dan anak. Ini udah menyangkut negara. Semua bisa berkomentar ya, karena udah ngerepotin negara. Aduh. Coba netizen seluruh Indonesia ya. Di belakang. Apakah ini patut nih di belakang? Apakah ini patut dipertontonkan di negeri ini? Urusan ibu dan anak ini. Jangan dia bilang ini nggak boleh ditayangin atau apa. Ini tentang keadilan. Kau itu punya waktu 5 bulan untuk berkomunikasi sama anak kau ya. Nauzubillah. Tayangin, nggak usah takut sama dia. Ini udah urusan negara ya. Halo, ya bentar ya. Satu lagi nih ya netizen ya, selamat datang ya, terima kasih. Iya, takut lupa. Jangan kalian nyalahin aku ya. Urusan Loli kabur, nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti.